Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh, bingung banget sama semua saran nutrisi di luar sana? Udah coba makan bener, tapi kok ya jam 3 sore tetap aja lemes, atau susah banget lepas dari yang manis-manis? Nah, sumber-sumber kita hari ini, termasuk dari pakar-pakar nutrisi, bakal bantu kita memilah ini semua. Betul. Tujuannya sih menyederhanakan ya, biar nggak bingung lagi. Kita akan fokus gimana caranya membaca sinyal tubuh kita sendiri, terus mengenali gula yang tersembunyi itu, juga soal kebutuhan protein, dan gimana milih suplemen yang tepat. Yang penting, praktis, dan nggak bikin pusing. Oke, siap. Mari kita bedah kalau gitu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Gimana sih cara paham kondisi tubuh kita sekarang? Nah, kuncinya itu mesti proaktif. Jangan nunggu ada keluhan, baru periksa. Ada 5 biomarker dasar lah yang bisa jadi patokan awal. Seringnya ini bisa dicek gratis pas medical check-up tahunan. Itu ada glukosa puasa, trigliserida, kolesterol HDL, lingkar pinggang, sama tekanan darah. Oh, jadi ada angka-angka spesifik ya yang jadi target, bukan cuma sekedar normal di rentang lab gitu. Iya, betul. Kalau menurut Dr. Casey Mintz, target optimalnya itu glukosa puasa di bawah 100. Terus HDL bagusnya di atas 40 buat pria, 50 buat wanita. Trigliserida di bawah 150, tekanan darah idealnya di bawah 130/85, lingkar pinggang juga di bawah 35 inci buat wanita, 40 inci buat pria. Angka-angka ini, terutama rasio trigliserida banding HDL, itu kasih gambaran penting soal kesehatan metabolik. Wah, menarik nih. Jadi nggak cuma nunggu dokter bilang ada masalah ya. Ini kayak idenya dokter Darren Shah, kita mesti jadi CEO buat kesehatan kita sendiri. Pantau datanya. Kayak vitamin D rendah aja, kalau nggak ketahuan kan bisa jadi masalah nanti. Persis. Ini soal kesadaran aja sih sebenarnya. Paham angka-angka ini langkah awal banget buat kontrol kesehatan kita. Ngomong-ngomong soal kontrol nih, gula darah. Ini kayaknya masalah banyak orang ya. Sering banget kan kita dengar orang kecanduan gula atau energinya naik turun drastis. Jessie Inchespe, si glucose goddess, itu punya tips menarik soal sarapan. Katanya, ganti sarapan manis jadi yang gurih berprotein. Kenapa tuh? Gini, lonjakan glukosa yang gede di pagi hari itu, wah, itu kayak ngatur pola seharian. Jadi, gampang pengen yang manis lagi, terus kayak ada kabut di otak, gampang capek. Kalau sarapan gurih misalnya telur, tahu, alpukat, atau sisa lauk semalam deh. Itu bikin gula darah lebih stabil. Kita sering nggak sadar loh, gula tersembunyi di sarapan sehat. Kayak jus buah kemasan, sereal, atau bahkan smoothie buah murni. Oke, masuk akal. Terus ada tips unik lain dari dia. Makan sayur sebelum makan yang lain. Agak aneh ya kedengerannya. Iya, kedengarannya gitu. Tapi risetnya nunjukin serat dari sayur yang dimakan duluan itu melapisi dinding usus, kayak bikin filter alami gitu. Jadi dia memperlambat penyerapan glukosa dari karbo atau gula yang kita makan setelahnya. Bisa sampai 75% lebih lambat loh. Jadi lonjakan gula darahnya nggak terlalu tajam. Om gitu, jadi nggak cepet lemes atau lapar lagi abis makannya. Urutan makan ngaruh ternyata. Banget. Nah, sekarang soal protein dan susu alternatif. Ini juga lagi rame banget. Dave Asprey punya pandangan soal sumber protein. Seberapa banyak sih kita butuh protein dan dari mana yang paling oke? Kebutuhannya lumayan tinggi ya, sekitar 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan ideal. Sumber hewani itu umumnya lebih unggul asam aminonya. Tapi ada catatan nih, daging merah kayak sapi atau bison itu seringkali lebih dianjurkan daripada unggas kayak ayam. Ini karena profil lemaknya. Omega 6 di ayam ternak modern biasanya tinggi. Telur juga bagus. Kuningnya setengah matang lebih oke. Kalau nabati ya perlu kombinasi biar lengkap, atau pilih yang udah diproses khusus kayak hemp protein. Oke. Terus gimana sama susu nabati? Kayak oat milk, almond milk, kan populer banget tuh, dibilang sehat. Nah, ini perlu hati-hati. Oat milk itu, misalnya, bisa naikin gula darah mirip minuman manis karena prosesnya bikin patinya jadi gula, plus tinggi asam fitat juga yang ikat mineral. Almond milk juga seringnya isinya air pengemulsi sedikit banget almond aslinya, plus oksalat dan asam fitat lagi. Santan kelapa mungkin alternatif yang lebih baik dari sisi nutrisi, meski rasanya ya beda. Intinya, produk-produk ini bukan sumber protein yang signifikan. Dan bukan keharusan juga, fokus ke sumber protein utuh aja.
Paham. Oke, terakhir nih soal suplemen dan baca label. Kapan sih kita beneran perlu suplemen? Dan milihnya gimana di antara banyak banget pilihan? Prinsip dasarnya, kayak kata Alisa Goodman, utamakan dari makanan utuh dulu, sebisa mungkin. Targetin tuh makan sayur beragam sekitar 800 gram sehari. Bisa cek panduan IWG buat lihat mana yang lebih berisiko pestisida. Nah, kalau target dari makanan ini dirasa sulit terus-menerus, baru deh pertimbangkan suplemen. Suplemen apa aja yang biasanya paling sering dibutuhin? Yang umum itu vitamin D3 plus K2. Tapi cek kadar darah dulu ya, target idealnya 50-80. Terus omega 3, ini ada juga sumber dari alga buat yang nggak makan ikan. Magnesium juga penting. Kreatin juga sekarang banyak risetnya, nggak cuma buat otot, tapi bagus juga buat otak. Terus pas milih produknya, entah suplemen atau makanan kemasan, apa yang harus dilihat di label? Kuncinya, makin sedikit, makin bagus. Cari daftar bahan sesingkat mungkin. Hindari filler atau zat tambahan yang nggak perlu, kayak mikrokristalin salulos, pewarna, pemanis buatan. Pilih yang bahan-bahannya kita kenal lah. Kalau daftarnya panjang banget, isinya istilah aneh semua, mendingan jangan. Less is more. Oke, jadi kesimpulannya nih. Pertama, kenali tubuh lewat data sederhana kayak biomarker tadi. Kedua, atur gula darah mulai dari sarapan gurih dan urutan makan yang benar. Ketiga, pilih sumber protein berkualitas dan hati-hati sama klaim susu alternatif. Dan terakhir, suplemen itu kalau perlu aja dan pilih yang bersih labelnya. Gitu ya? Tepat sekali. Semua balik lagi ke kesadaran kita dan pilihan yang terinformasi. Kesehatan fisik ini nyambung banget loh ke kejernihan mental, ke energi kita sehari-hari. Kalau satu dibenerin, efeknya bisa kemana-mana. Sip. Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Ada nggak sih kebiasaan sehat yang Anda lakuin sekarang, tapi setelah dengar ini, jangan-jangan malah ngehambat tujuan Anda? Dan dari semua tadi, perubahan kecil apa ya kira-kira yang bisa Anda coba terapkan minggu ini? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.